Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani, SPDI. Ini merupakan YouTube saya yang pertama. Tujuan kita adalah untuk berbagi ilmu tentang aturan-aturan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah. Di sana pun masih diseleksi, ditartil oleh para malaikat sebelum diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sebagaimana di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa tartil itu? At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbagus huruf-hurufnya. Seperti huruf alif atau huruf ba itu ada makhraj, tempat pengeluarannya masing-masing. Misalkan contohnya A fathah itu yang artinya infitah, mulut harus terbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini di ta'awudz ini banyak yang perlu kita harus pelajari. Seperti kasroh. Kasroh itu artinya bibir harus meringis. Kasroh harus tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan bacakan surat Asy-Syu'ara ayat 176. Nanti sedikit demi sedikit kami akan menjelaskan tentang tajwidnya. Yang pertama adalah ayat 176 dengan lagu Bayati. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Nah, di ayat ini banyak yang perlu kita bahas, seperti bacaan fathah, kasroh, dan tomahnya. Dan yang penting lagi, ketika rok sukun ketemu, sebelum rok sukun itu dhammah. Karena hukumnya rok sukun itu ketika sukun itu lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dhammah atau fathah, hukum rok itu dibaca tebal. Seperti mursalin, itu tebal. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Nah, di dalam ayat ini ada huruf dzal. Banyak pembaca Al-Quran kadang-kadang tidak paham dengan antara zal dengan dal. Karena kadang-kadang huruf zal itu sebagian pembaca Al-Quran dibaca qalqalah. Idza itu salah. Bagian dari qalqalah itu ada huruf qaf, ba, ba, jim, dal, hajana 5 yang bisa dibaca mantul. Kalau dal, idza itu mantul, itu qalqalah namanya. Tapi kalau huruf zal harus ditahan, jangan sampai ada pantul idza. إذ قال
qala lahum Syu'aibun ala. Di sini ada hukum izhar. Tanwin atau dhammatain bertemu alif. Syu'aibun ala tattaqun. Artinya jangan tanwin ketemu alif, jangan sampai ada dengungnya. Jangan terlalu lama untuk masuknya tanwin ke alif. Syu'aibun itu salah. Ini namanya idhar. Syu'aibun ala. Selanjutnya masih bayati. Inni lakum rasulun amin. Lah di ayat ini yang perlu kita bahas ada nun, ada tasdidnya. Kalau di ilmu tajwid itu dinamakan gunnah, dengung. Ini ukuran dengung pun juga ada ukurannya. Itu 1,5 alif. Jangan sampai terlalu lebih dari 1,5 alif. Ini salah. Ini lah huruf kasro, non kasro bertemu ya sukun. Ini ilmu tajwid dinamakan mad tabi'i. Kasro diikuti ya sukun. Karena mad tabi'i itu fathah diikuti alif, dhamma diikuti waw sukun, dan kasro diikuti ya sukun. Itu mad tabi'i. Dan panjang pun ada aturannya, ada ukurannya. Itu 1 alif atau 2 harokat. Inni lakum rasul. Ini mad tabi'i, dhamma diikuti wa sukun. Rasulun amin. Ini ada juga ada bacaan izhar lagi. Rasulun amin. Selanjutnya ayat berikutnya, fattaqullaha wa ati'un. Nah, di sini baru bahas lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini ketika sebelumnya huruf harakat dhammah ini harus dibaca tebal. Allah, fattaqullah. Atau sebelum lafaz Allah ini harakat fathah. Ini harus dibaca tebal. Ada dibaca tipis. Kalau sebelum lafaz jalalah ini harakat kasrah. Seperti billahi. Billah, bukan billah. Jadi hukum lafaz jalalah. Fattaqullaha wa ati'un. Berikutnya masih bayati, bayat terakhir. Wa ma as'alukum alaihi min ajarin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nah, di dalam ayat ini wama itu panjang. Kalau hanya dipisah wama itu 1 alif. Tapi ketika mat, setelah huruf mat itu ada hamzah, alif yang berbentuk hamzah. Wama itu sudah beda panjangnya. Itu dinamakan di dalam mad jaiz munfasil. Apa yang dinamakan mad jaiz munfasil itu huruf mat, setelah huruf mat itu ada alif berbentuk hamzah dan di lain kalimat. Itu panjangnya 2 alif atau 4 harokat.
Wa ma as'alukum alaihi min ajarin. Ini ada bacaan izhar, nun sukun ketemu alif. Huruf izhar itu ada 6. Ada alif, ha, kha, ain, rin, ha. Itu alif, ha, kha, ain, rin, ha. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu setelah huruf 6 itu harus dibaca terang. Yang dimaksud terang ini bunyinya nun atau tanwinnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajarin in ajariya illa ala rabbil alamin. Ini bayati. Selanjutnya kami pindah ke lagu selanjutnya, itu Hijaz usul. Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Di sini ada bacaan matobi, wala, la itu jangan sampai lebih dari 1 alif atau 2 harokat. Ukuran 1 alif atau 2 harokat itu ukuran 2 ketukan, bacaan 2 huruf. Auful kaila wala, cukup. Taku, cukup. Nu, itu matobi semua karena dhamma diikuti wa sukun. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Selanjutnya adalah hijaz kal. Jawab yang pertama. Wazinu bil qistasil mustaqim. Di ayat ini harus hati-hati untuk menyuarakan harokat, jangan sampai khaysum. Khaysum itu lari ke hidung. Di dalam Al-Quran yang mempunyai sifat khaysum cuma 2, ada nun, ada mim. Selain daripada itu tidak boleh khaysum. Seperti gini, wazinu, jangan sampai dibaca wazinu bil qistasil mustaqim. Ini salah khaysumnya, karena bukan tahqiq, artinya huruf-huruf lari ke hidung, tidak diperbolehkan aturan baca Al-Quran. Wazinu bil qistasil mustaqim. Berikutnya adalah hijaz kur. Jawab yang kedua. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Di dalam ini banyak hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Wala itu matobi'i fathah diikuti alif, panjang 1 alif atau 2 harokat. Tabakhasun, ini ada nun tasydid ya. Nun tasydid harus bacaan dengung. Artinya boleh dibaca begini. Wala tabakhasun
Ini salah. Nun sukun tasdidnya salah. Belum berdengung. Ukurannya 1,5 alif. Wala tabakhasu. Nah, setelah itu ada mat tabi'i. Nah, fathah diikuti alif. Nasang asya. Ini panjang. Ini ada mat. Setelah mat itu ada hamzah. Kalau di dalam ilmu tajwid itu dinamakan mat wajib muttasil. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Asya'ahum wa la ta'fau fil ardi mufsidin. La ardi itu ra sukun sebelumnya harakat fathah harus dibaca tebal. Kalau sebelum ra sukun itu fathah atau dhammah tebal. Fil ardi, jangan dibaca fil ardi, itu yang tipis salah. Kecuali sebelum ra itu harokat kasro baru dibaca tipis. Tak ulang lagi lagu Hijaz Kurnya. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wa la ta'fau fil ardi mufsidin. Saudara-saudara, mungkin ini awal dari YouTube saya, Ahmad Yani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, untuk bersama-sama lebih mendalam lagi untuk mempelajari aturan-aturan baca Al-Quran. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kekhilafan dari saya pribadi Ahmad Yani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.